Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fadia Haninda dengan NIM 104052500017 S1 Bisnis Digital 01. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang realisasi nilai-nilai puasa di kehidupan bermasyarakat. Realisasi nilai-nilai puasa bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, makna puasa. Asyam atau asyaum secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu perbuatan, seperti penggunaannya dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul inni nazartu lirrahmani syauman falan ukallimal yauma insya. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar karena Allah untuk bersaum. Maka hari ini sekali-kali aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Quran Surat Maryam ayat 26. Yang kedua, ada makna syaum menurut syariah. Di antaranya yang pertama, dalam tafsir Al-Manar, saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak fajar hingga maghrib karena Allah untuk melatih ketakwaan. Kedua, dalam Sulubus Salam, saum adalah menahan diri dari makan, minum, jima, dan hal yang dilarang, disertai menjaga ucapan dan perbuatan sepanjang hari. Ketiga, dalam Rawahil Bayan, saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima dengan niat sejak fajar hingga maghrib serta menjauhi hal yang kotor dan haram. Keempat, dalam tafsir Ayatul Aham, saum adalah menahan diri dari dua syahwat, yaitu perut dan fajri dengan niat sejak fajar hingga maghrib. Kelima, dalam Tausihu Ibnu Qasim, saum adalah menahan diri dari hal yang membatalkan dengan niat yang ditentukan, dilakukan oleh muslim berakal, dan suci dari haid serta nifas. Yang keenam atau yang terakhir, dalam Kifayatul Akhyar, saum adalah menahan diri dari hal tertentu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada status hukum syaum. Pertama, ada syaum wajib, yaitu syaum 1 bulan di bulan Ramadan, syaum kifarat atau syaum untuk menutupi pelanggaran. Kedua, ada syaum sunnah, syaum setiap Senin dan Kamis, syaum ayyamubid setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, syaum di hari Arafah, syaum Tasu'a, dan syaum Asyura. Ketiga, syaum haram, haram bersyaum tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Hari tasyrik di hari Syak atau diragukan sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Ammar bin Yasir R.A. berkata, barang siapa yang bersaum pada hari yang diragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Keempat, syaum makruh di atas tanggal 15 Sya'ban atau 2 hari sebelum Ramadan, syaum bad atau dor, syaum khusus hari Jumat atau Sabtu saja, syaum khusus 12 bulan Rajab. Lalu di sini ada syarat-syarat syaum. Yang pertama ada syarat wajib saum berupa Islam, berakal, balik, kuat, dan mukim. Yang kedua ada syarat sah saum berupa suci dari haid dan nifas, lalu mengetahui masuknya waktu Ramadan. Yang ketiga ada rukun syaum. Untuk yang pertama ada niat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak membuhul niat syaum sebelum terbit, tak ada syaum baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk yang keduanya ada imsak atau menahan diri. Dan makan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah syaum itu sampai malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Keempat, hal yang membatalkan syaum. 1. Memasukkan suatu benda ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. 2. Makan dan minum dengan sengaja. 3. Bersenggama. 4. Keluar air mani. 5. Muntah dengan sengaja. 6. Haid dan nifas. 7. Gila. 8. Gibah, dusta, namimah, melihat wanita yang bukan mahrumnya dengan syahwat, dan sumpah palsu. Yang terakhir atau yang kelima ada hal yang makruh dalam syaum. 1. Mencela dan mengumpat orang lain. 2. Membicarakan kejelekan orang lain. 3. Mengucapkan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 4. Bersiwak, berkumur, atau menggosok gigi setelah terbit matahari. 5. Mencium atau memeluk istri dengan syahwat. Nah, di sini juga ada nilai-nilai puasa dan contohnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama ada disiplin. Puasa melatih kita taat waktu saat sahur, berbuka, dan sholat. Yang kedua, kejujuran. Saat puasa, tidak ada yang tahu
kita benar-benar menahan diri kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, empati dan kepedulian sosial. Merasakan lapar dan haus membuat kita sadar masih banyak orang yang kekurangan. Yang keempat, sabar dan menahan amarah. Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang kelima, ada tanggung jawab. Puasa menuntut kita menjaga niat dan perilaku agar ibadah tetap diterima. Selain nilai-nilai, ada juga manfaat puasa bagi spiritual dan kesehatan. Dimulai secara spiritual, melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan membersihkan hati dari dosa. Secara sosial, menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang yang kurang mampu. Secara kesehatan, membantu detoksifikasi tubuh, mengontrol berat badan, dan meningkatkan fungsi metabolisme. Dilanjut, dampak positif puasa di masyarakat. Yang pertama, masyarakat lebih damai dan saling menghargai. Kedua, tumbuh rasa tolong-menolong dan kebersamaan. Tiga, lingkungan sosial jadi lebih harmonis karena orang lain sabar, jujur, dan peduli. Nah, kesimpulannya, puasa bukanlah ibadah individu, tapi juga latihan sosial yang membentuk kepribadian dan memperkuat kehidupan bermasyarakat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.